karomah tanpa mempelajari biografi, sejarah, keilmuan, dan ibadah orang yang diceritakan. Di samping ini menjadi teguran bagi para habaib untuk tidak bercerita karomah-karomah seperti ini apalagi di hadapan orang-orang awam. Hal ini rentan menjadikan masyarakat menafikan adanya karomah para orang-orang soleh. Namun jika menceritakan karomah para wali terdahulu dianggap sebagai khurafat, tunggu sampai Anda melihat khurafat-khurafat para pembatal nasab Ba'alawi ini. Putra-putri dari Mbah Dalwarto masih hidup, yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual, itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku khawatir kalah. Lho kok gitu bunyi? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bu Nyai Nur Watu Congo. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa akan iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Masuk di tahun 2022 di malam Jumat bulan Ramadan itu saya mimpi di suatu setting Jawa zaman kuno. Waktu itu saya tanya ke orang-orang ada apa gitu, mengadili nabi palsu. Nah, terus kemudian saya lihat memang ada orang yang memang diadili dan kemiskinan gitu loh, malu, dia tidak pakai baju atas, telanjang dada gitu, sedang diadili. Terus saya berjalan memutar rumah joglo besar itu tua, ya kan. Dan kemudian Rasulullah itu memakai ageman Nusantara, sarung, kopiah hitam, dan baju bukan safari, baju kayak Gus Bahak itu loh, putih ya. Itu keluar dari balik hutan, terus datang, terus saya salaman. Orang pertama yang saya salaman, saya cium tangan kanannya, sementara tangan kiri saya itu memeluk pinggang beliau, terus mengiringi masuk ke kalangan itu. Saya tidak berani mengangkat muka saya berhadapan dengan manusia agung tersebut, tapi saya sempat melihat wajahnya, dan sekilas saya melihat bahwa wajah beliau itu tegang, artinya seperti orang menahan marah, ya kan. Di beberapa mimpi sebelumnya tidak seperti itu, Nah, kalau bisa ditafsiri itu wajar, karena apa, dzurriyyah yang asli di Nusantara itu mau dihinakan, dipalsukan, dibelokkan oleh orang-orang yang mengaku cucunya tapi ternyata palsu. Demikian. Dan sejak saat itu saya tidak punya rasa keraguan dan gentar untuk meluruskan hal ini. Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim. Jibril, turunkan uang. Ya Rob. Masjid ini. Masjid Karuhun, Masjid Kolok. Masjid tua. Turunkan rahmatmu. Amin ya Allah. Turunkan rahmatmu. Jibril, turunkan. Rahmatmu turun. Jibril, turunkan uang. Mohon izinnya, saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Mama Hufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Polemik nasab ini sudah berjalan lama, saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Hal seperti ini perlu diangkat karena di kemudian hari mereka bisa saja kembali menggunakan nama Rasulullah SAW atau Nabi Khidir untuk berargumen dan melancarkan operasi ini.